Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puasa semuanya? Ya Pak. Alhamdulillah. Bagi yang berpuasa, mudah-mudahan puasanya untuk hari ini diberikan barokah dan selalu diberikan munajatnya. Amin. Puasa yang ke hari 8 ini pada pondok Ramadan di sekolah SMP dan SMK Afiliasi dengan tema menebar hikmah menggapai maghfirah menuju generasi menuntut indah. Mudah-mudahan kalian sebagai generasi penerus bangsa, setidaknya kalian menjadi generasi yang mempunyai akhlakul karim. Pada materi 5 ini, yaitu materi tentang kesehatan, di mana Bapak akan menerangkan tentang manfaat puasa Ramadan untuk kesehatan. Kita sebagai umat Islam menjalankan ibadah puasa sangatlah dinanti-nanti bagi umat Islam. Bulan yang penuh dengan berkah dan penuh dengan pahala. Puasa di sini adalah terapi pengobatan alami yang paling tua yang tak pernah lenyap di telan zaman. Jadi puasa di sini bagi kesehatan juga sangat berpengaruh. Ya. Manfaat puasa di bulan Ramadan untuk kesehatan. Yang pertama, puasa membersihkan racun atau detoksifikasi. Di dalam bulan puasa ini kita berpuasa kurang lebih dari jam 4 subuh sahur dan berbuka jam 17.35, kurang lebih berapa jam? Ada 12 jam. Sebagian besar racun dalam tubuh tersimpan dalam lemak, dan lemak tersebut dibakar pada saat puasa, terutama bila sudah lama organ-organ yang terlibat dalam proses pelepasan racun atau detoksifikasi, diantaranya hati, ginjal, dan organ tubuh. Jadi selama kita berpuasa di sini, organ tubuh di sini, racun yang ada di dalam tubuh dikeluarkan secara perlahan dengan mengurangi mengkonsumsi makanan selama berpuasa. Yang kedua, puasa mengistirahatkan sistem pencernaan. Di dalam tubuh ini ada beberapa fungsi pencernaan, yaitu contohnya seperti lambung, liver, dan yang lainnya. Itu kalau puasa istirahat. Beda yang tidak berpuasa, makan jam 7, nanti jam 9 makan lagi, jam 10-nya makan lagi. Akhirnya di sini tidak istirahat. Sama dengan mesin yang selalu bekerja tanpa istirahat, kecuali tidur, baru istirahat sistem pencernaannya. Manfaat puasa Ramadan yang paling terasa bagi tubuh yaitu kerja organ pencernaan yang tidak terlalu berat di siang hari karena diistirahatkan. Diistirahatkan di sini bisa tidur, ya tidur. Tapi tidur ini juga ada batasannya, bukan tidur yang berlebihan. Itu juga tidak baik. Fungsi fisiologis normal tetap berlanjut, terutama produksi sekresi dalam proses pencernaan, namun berlangsung pada tingkat yang lebih rendah. Proses ini membantu menjaga keseimbangan cairan dalam tubuh.
Makanya kalau puasa, kalau sudah menginjak jam 10 ke atas, pasti dehidrasi atau kekurangan cairan. Ya. Karena sebagian besar di tubuh ini membutuhkan cairan berupa minum atau air mineral juga bisa. Dalam keadaan berpuasa, saluran pencernaan akan beristirahat beserta enzim dan hormon yang biasanya bekerja untuk mencerna makanan terus-menerus selama kurang lebih 18 jam pada hari-hari normal. Kalau puasa itu dimulai jam 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, berapa? Kurang lebih 18 jam menahan lapar dan minum serta menahan hawa nafsu. Jadi sistem pencernaan kita itu istirahatnya itu cukup lama. Baik juga di sini. Yang ketiga, manfaat yang ketiga, puasa mengatasi peradangan. Ya, peradangan di sini menunjukkan bahwa puasa membantu menurunkan efek peradangan dan alergi. Contohnya penyakit peradangan di antara rheumatoid arthritis atau penyakit kulit, psoriasis, yang menyatakan bahwa puasa dapat meningkatkan penyembuhan penyakit kulit, yaitu radang usus besar seperti colitis ulcerativa. Tuh, banyak sekali manfaatnya. Di sini manfaatnya ada 12 manfaat. Itu manfaatnya berpuasa. Manfaat yang keempat, puasa mengurangi gula darah atau dikenal dengan diabetes. Ya. Semuanya ini punya kadar gula masing-masing, tetapi kadar gula di sini satu-satunya harus tahu mengontrol kadar gula. Bila Anda menghabiskan waktu berjam-jam tanpa makan, gula darah akan turun. Tubuh akan merespon dengan menggunakan glukosa yang tersimpan dalam jaringan tubuh untuk menghasilkan energi saat Anda sedang berpuasa. Jadi kalau ada, mohon maaf, saudara, orang tuanya yang mempunyai gula darah tinggi, berpuasa itu sangat sekali bermanfaat untuk menekan tingginya diabetes. Ya. Karena gula di sini yang ada di dalam tubuh ini akan diambil energinya karena tidak makan, sehingga mengurangi. Yang kelima, puasa membantu mengatasi kegemukan atau obesitas. Kegemukan. Puasa adalah pemecah glukosa yang tersimpan. Saat penyimpanan glukosa habis, proses ketosis dimulai. Pada proses ini tubuh memecah lemak-lemak yang ada di ginjal, otot-otot untuk digunakan sebagai sumber energi. Nah, makanya kalau berpuasa dari awal sampai akhir, pastinya berat badannya juga akan turun, tapi turunnya juga tidak drastis. Pasti ada penurunannya yang stabil, seimbang. Beda dengan orang yang tidak makan 3 hari 3 malam, pasti kurusnya drastis.
Lemak yang terbuang maka peluang untuk mendapatkan tubuh yang ideal yang selalu diidam-idamkan menjadi semakin terbuka. Nah, lemak ini kalau dihilangkan sulit, biasanya harus olahraga, harus dipaksakan olahraga, harus mengikuti senam, bahkan ada yang dioperasi lemaknya. Ya, itu kan sangat menyiksa sekali kalau dioperasi. Dengan cara berpuasa ini sangatlah bermanfaat, dan juga makannya juga harus dikontrol. Gitu. Jadi puasa di sini sangatlah bermanfaat. Salah satunya untuk menurunkan kegemukan. Yang keenam, puasa menurunkan tekanan darah tinggi atau hipertensi. Puasa adalah salah satu metode alami untuk mengurangi tekanan darah yang membantu mengurangi resiko aterosklerosis, yaitu penyakit di mana terbentuknya plak di dinding arteri, mengakibatkan arteri menjadi lebih tebal sehingga pembuluh darah berotot yang membawa darah dari jantung. Jadi puasa di sini juga mengurangi tekanan darah tinggi atau hipertensi. Kalau seperti saya, seperti Pak Ilham dan Pak Fras ini mungkin normalnya tensi itu 90/120 atau 100/120. Semakin tua semakin beda ukurannya. Tuh. Kalau 160 sudah pusing, berarti tekanan darahnya naik. Berikutnya yang ketujuh, puasa adalah diet yang sehat. Orang mau diet sekarang banyak ya, ikut senam, ikut aerobik, olahraga, itu juga sama-sama bermanfaat. Tapi puasa di sini adalah yang paling efektif untuk diet sehat. Bagi penggemar makanan, junk food, puasa adalah waktu yang tepat untuk menghentikan kebiasaan tidak sehat tersebut. Yaitu puasa mengurangi keinginan akan makanan olahan. Berarti aktivitas puasa mempromosikan keinginan untuk mengkonsumsi makanan alami, terutama air dan buah-buahan. Diet, kalau mau diet makannya dikurangi, konsumsi makanannya harus ada aturannya. Nyemil itu termasuk salah satunya bikin gemuk juga, ya. Nyemil, makannya kurang tapi nyemilnya banyak. Aja-aja dong. Ya. Salah satu manfaat puasa Ramadan selain menjalankan kewajiban dan ibadah puasa juga ternyata sebagai ajang mempromosikan gaya hidup sehat. Sehat itu mahal apa enggak? Mahal. Karena sakit juga biayanya terlalu mahal. Yang murah itu apa? Gaya hidupnya. Kalau makanannya sekarang kan banyak ya, ada mukbang atau apa, jangan ditiru itu. Itu makanan yang tidak bisa dikatakan terlalu berlebihan. Ya, makan banyak itu harus dihabiskan dengan waktu yang singkat. Oh, kita makan di sini lambung juga ada porsinya masing-masing, ya. Berikutnya lagi yang ke-10, puasa meningkatkan imunitas atau kekebalan tubuh. Bagi seseorang yang menerapkan pola makan seimbang, diantaranya waktu puasa, sahur dan berbuka, akan mendapatkan bonus berupa kekebalan tubuh yang meningkat. Karena apa? Ketika berpuasa menggunakan buah-buahan, maka hal itu akan meningkatkan penyimpanan vitamin dan mineral yang esensial yang dibutuhkan oleh tubuh sehari-hari.
Biasanya kalau bulan puasa menu makanan itu beda dari hari-hari lainnya. Ya, pasti menunya di sini makan, ada buah, terus ada vitamin penunjang yang lainnya. Ya, Pak. Ya. Kamu puasa menunya apa saja? Sudah mencakup 4 sehat 5 sempurna? Biasanya kalau puasa ini lagi, kalau berbuka puasa, minum yang baik itu minum yang air yang hangat, apa air yang dingin? Hangat. Ya, air hangat. Kenapa? Karena air hangat di sini lebih cepat untuk memproses metabolisme pencernaan di dalam tubuh. Beda dengan air dingin. Ya, kalau orang haus itu puasa pasti kepinginnya di pikirannya adalah es. Ya. Iya. Karena apa? Dahaga ini sudah mulai Kering. Usahakan minum dengan hangat. Pak, boleh nggak dengan minum air teh? Boleh. Manis boleh, Pak? Boleh, karena glukosa di sini untuk menggantikan kekurangan cairan yang hilang. Tapi manisnya juga terukur. Kalau yang punya diabetes ya dikurangi kadar gulanya. Puasa tapi kadar gulanya tinggi, minumnya yang manis-manis ya percuma juga. Yang kedua, makan juga seperti ini. Pada saat berbuka puasa jangan berlebihan. Yang punya penyakit makan tuh berapa sendok dulu, nanti diistirahatkan. Setelah sholat maghrib, sholat isya, tarawih, makan lagi tidak apa-apa. Dikasih jeda. Jangan langsung makan dihabiskan dalam waktu yang singkat. Tak kebuang, akhirnya sakit perut. Bagi yang punya emah itu minum atau mengkonsumsi Promak, banyak ya penyakit obat-obat emah itu ya. Kalau saya sendiri baru puasa 8 hari 1 kali minum. Puasa yang keempat itu sakit pada waktu buka puasa. Akhirnya saya minum bukan Promak 1 Milanta, tapi agak keras. Sangat disarankan agar meningkatkan konsumsi buah di waktu berbuka dan sahur karena selain kandungan airnya yang melimpah dapat menggantikan cairan yang hilang selama berpuasa. Buah-buahan di sini banyak. Pak, kalau saya punya pisang boleh apa tidak? Boleh. Selain pisang apa lagi? Semangka boleh. Tapi jangan yang kalau mau makan jangan yang kecut-kecut dulu, biar yang punya emak itu tidak kambuh. Ya. Kolak itu bagus apa enggak? Bagus. Biasanya lagi kurma. Nah, kurma ini kan salah satunya makanannya Rasulullah. Tapi kalau kurma ini ya jangan makan terlalu banyak, 3 buah atau 3 biji cukup, diimbangi dengan minum. Cairan ini sangat penting juga. Jadi minum itu juga kalau malam 2 gelas, nanti sahur berapa gelas lagi. Tuh ya. Berikutnya lagi, puasa dapat membantu mengatasi kecanduan. Nah, kalau bagi kaum laki-laki biasanya kalau tidak bulan puasa ngerokok biasanya habis berapa bungkus. Tapi kalau sudah puasa ya mau tidak mau harus ditahan kecanduannya, yaitu salah satunya adalah merokok. Tapi setelah berbuka puasa dendamnya dibalas rokok. Tapi tidak seperti yang biasanya. Biasanya yang sehari habis 2-3 bungkus, kalau puasa habisnya 1 bungkus atau separuhnya. Tidak tahu kalau jagongan sampai malam, merokoknya dihabiskan 1 bungkus. Manfaat puasa yang terakhir adalah mengatasi kecanduan. Lewat puasa kita diajarkan untuk menahan diri hampir sepanjang hari.
Tanpa sadar hal itu akan melupakan seseorang dari zat-zat adiktif seperti kecanduan nikotin pada rokok, alkohol, kafein, dan obat-obat berbahaya lainnya. Meski ada banyak jalan lain yang dibutuhkan untuk mengatasi kecanduan, puasa setidaknya bisa sedikit berperan mengontrol keinginan untuk mengkonsumsi zat-zat yang dilarang, walau hanya untuk sementara waktu. Ya, kalau puasanya 1 tahun mungkin kecanduannya juga banyak yang hilang. Tapi tidak memungkinkan kita juga selain berpuasa di bulan Ramadan juga berpuasa sunnah hari Senin dan hari Kamis. Ya, saya kemarin di waktu puasa yang kedua ada pembengkakan karena habis banjir pembengkakan. Saya kira itu asam urat sama kolesterol saya itu kambuh. Ya, ternyata di puasa yang keempat saya periksa, alhamdulillah normal semua. Kadar gula, kolesterol, asam urat normal. Berarti karena kecapean itu saja. Sehingga sebagian tangan dan kaki ini bengkak karena kecapean. Ternyata orang tua saya juga seperti itu. Ibu saya kan punya ini diabetes. Dari awal puasa, sebelum puasa itu dicek kadar gulanya tinggi, hampir 500, mau ngedrop. Puasa 3 hari, 4 hari dicek turun drastis sampai kadar gulanya 215, sudah agak normal. Ya, jadi puasa ini juga banyak manfaatnya. Pak, bagi yang sakit mah ini Pak, boleh tidak berpuasa? Nah itu, ya kalau kiranya masih kuat berpuasa, kalau tidak kuat jangan dipaksa. Tapi diganti puasanya, bukan pas nggak diganti. Ya, puasa itu adalah wajib. Digantinya dengan memberikan makan atau biaya apa? Itu ya, menggantikan makan sehari berapa kali itu ke orang. Ya. Mungkin ini yang bisa saya jelaskan. Mungkin ada pertanyaan? Kalau tidak ada, saya doakan mudah-mudahan yang hadir di pondok Ramadan ini dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala kelak menjadi orang yang sukses bagi kedua orang tua dan bagi masyarakat dan bangsa. Itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.